Kalau Ganjar atau Anies ini ke depan dia ingin memperbaiki bangsa, kalau Prabowo ingin mensucikan dirinya lebih dulu. Jadi nggak mungkin orang seperti Prabowo itu akan berpikir buat rakyatnya. Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat semua juga udah tahu bagaimana kemudian kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak agenda untuk pencucian diri dia. Jadi nggak mungkin lah. Ya kan banyak yang kemudian dia bilang dia nggak punya apa-apa, padahal Pak Jokowi juga bilang ada tanahnya di Kalimantan Barat, ada yang di Aceh ratusan ribu hektar gitu kan. Please, pemimpin di negara ini. Jadi nggak mungkin karena niat tulus ya. Nggak mungkin lah. Kalau sudah niat tulus sudah 2 kali atau bahkan 1 kali, sudahlah mungkin saya nggak cocok kasih yang lain. Bahwa survei mau bohong atau tidak, mau pesanan atau tidak, Kompas yang kita percaya bahwa pada hari itu dilaksanakan sampai nanti ketika hari itu jauh di luar margin error. Itu. Jadi dinamika publik itu tidak mampu ditangkap oleh survei, sekredibel apapun. Yang kedua, pemerintah juga yang katanya orang juga memesan kalau itu pesanan juga banyak meleset karena masyarakat tidak bisa menolak terhadap apa yang menjadi keinginan dia, preferensi dia untuk memilih. Sobat Forum, kita kembali lagi ke acara program Menolak Lupa. Dalam program ini kita coba mengingat kembali sebuah peristiwa di negeri ini di mana demokrasi ada dan bersifat semu. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa harga yang mahal bagi kita untuk mencapai perjuangan menegakkan demokrasi. Dan jangan sampai kita kembali lagi ke era yang tidak demokratis. Dan ini akan membuat kita kehilangan kreativitas, kehilangan kebebasan. Apalagi generasi berikutnya yang lahirnya katanya sudah native demokrasi. Akan lebih sulit lagi. Dan pasti banyak kekacauan yang timbul di negeri ini. Untuk itu kali ini kita bersama dengan Bung Miksil. Miksil Mina Munir. Mina Munir, luar biasa namanya. Triple M. Gimana kabarnya Bung Miksil? Baik, alhamdulillah. Hari ini baik. Hari ini. Sekarang ini lagi ngapain aja Bung Miksil? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir diajak kawan-kawan untuk kembali ya ngasih tahu lah kawan-kawan soal ada suatu masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi kita bareng teman-teman aktivis 98 bikin organisasi namanya Gerak 98. Gerakan Aktivis 98. Apa yang belum selesai itu apa? Banyak sih ya agenda-agenda yang belum selesai dan akan kembali lagi ya. Bahwa penuntasan terutama kasus HAM masa lalu ya. Jadi hari ini kan Prabowo bersama Gibran mau maju sebagai kandidat presiden dan wakil presiden. Kita kasih tahu kepada semuanya bahwa mereka, Prabowo ini adalah pelanggar HAM pada tahun 98, pada tahun 97, dan sebelumnya. Yang ini belum dituntaskan oleh negara. Berarti benar dong kata Prabowo bahwa isu ini hidup 5 tahun sekali ketika dia tiap kali dia maju. Yang pertama gini, dia pilpresnya 5 tahun sekali. Oh, Kalau pilpres tahun sekali ya mungkin setiap tahun. setiap tahun gitu ya. Itu. Yang kedua adalah setiap hari Kamis, kawan-kawan itu selalu masih demo Kamisan di istana. Gitu. Ngasih tahu bahwa Indonesia masih berduka dan belum selesai dalam persoalan kasus-kasus rakyat. Jadi nggak bisa dikatakan juga kalau ini 5 tahun sekali gitu. Oke. Nah, dulu paling kenceng kita kan ngomongin soal korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Dan hari ini kalau ini kembali lagi kalau Prabowo dan Gibran menang, ya KKN akan menjadi sesuatu yang lumrah, akan menjadi sesuatu yang native dan itu nggak boleh terjadi lagi, begitu. Berarti ketemu dua isu HAM HAM dan KKN. Dan KKN. Yang keduanya adalah isu penting di 98. Iya. Kenapa kita gagal 25 tahun ini menghilangkan dua isu itu? Mencapai dua isu itu yang jadi panggilan buat gerakan 98.
Sebenarnya ya, 25 tahun itu waktu yang sangat panjang ya. Sangat Kita panjang. menata sebuah proses demokrasi, menghancurkan otoritarian lama, kemudian ada suatu yang baru. Diciptakan Mahkamah Konstitusi, ada KPK, ada PPATK, ada sekian banyak institusi dan lembaga negara yang dibentuk Hmm. pasca Orde Baru turun, Tumbang ya. ya kan? Itu sudah satu sama lain saling mengontrol, komisi yudisial, komisi kepolisian, Hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Nah, ini semuanya kan produk politik yang Hmm. diciptakan, yang dibuat oleh sebuah institusi politik, Hmm. DPR, kemudian atas persetujuan Presiden. Nah, ketika kita sudah secara demokratis kita sudah mampu keluar dari sisa-sisa rejim Orde Baru ini, ternyata pada ujung 25 tahun ini, 25 tahun reformasi ini, ternyata ini dicoba kembali untuk mengembalikan sifat-sifat atau karakter atau keinginan dari rejim institusi seperti Orde Baru itu. Jadi kita maunya sih ya udahlah, Prabowo diselesaikan secara hukum, tapi juga jangan juga dia maju menjadi calon presiden karena ini berbahaya sekali. Kalau saja kemudian Mahkamah Konstitusi bisa diintervensi, saya kira sekian banyak nanti lembaga-lembaga negara akan bisa diintervensi kembali oleh presiden yang Oke, akan datang. kembali ke tadi yang Bumi katakan. Setelah reformasi, banyak lembaga dibentuk untuk menjawab tuntutan reformasi. Nah, kok nggak bisa menyelesaikan ini? Saya kira setengah dari persoalan itu sudah selesai ya. Sistemnya sudah dibentuk. Cuman aktor-aktornya yang belum tuntas menyelesaikan ini. Ada kebiasaan dari mereka yang menjadi aktor, menjadi lembaga negara, baik di KPK, baik di MK, yang masih tergiur dengan politik kekuasaan gitu. Jadi mereka tidak tidak berdiri kokoh sebagai sebuah pejabat lembaga negara yang harus berjalan sesuai rel apa yang ada dalam undang-undang, tetapi mereka masih tergiur untuk ingin berkuasa. Aktornya belum bisa dihilangkan. Sistemnya sudah dibentuk belum? Sistemnya saya kira dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun terakhir ini ada yang dicoba untuk kembali seperti masa lalu. Jadi casingnya saja ini yang kemudian orde reformasi, tapi sifat dan isi substansi dari undang-undang ini ya masih menindas rakyat. Kenapa itu? Ketika sistem belum dibentuk, belum mapan, lalu aktornya masih ada, berarti perjuangan agenda reformasi dulu berantakan dong. Saya kira begitu, berantakan. Sehingga dengan mudah ya, ada yang menyalahgunakan kekuasaan, sekian banyak anggota DPR tertangkap. Undang-undangnya sudah ada, tapi memang aktornya juga masih pengen, masih serakah. Kemudian KPK, ya kan, kemudian ke institusi polisian, kejaksaan. Jadi memilih aktor yang benar dan memperbarui atau merubah sistem yang ini yang lebih bagus gitu. Sehingga dua hal untuk kita masuk pada zaman masa yang betul-betul demokratis ini bisa kita selesaikan. Kapankah kita sadar bahwa agenda itu berantakan? Saya kira ketika semua sudah saling buka ya, sudah saling buka di presiden saling buka, kemudian kemarin pejabat KPK siapa namanya? Firly ketika ketangkap, kemudian KPK sebelumnya juga buka bahwa dia pernah dipanggil Jokowi untuk menghentikan kasus Setnov, ya kan? Nah, di ruang-ruang yang tidak terendus oleh media, yang nggak mungkin oleh media, banyak kawan-kawan cerita bahwa para pelaku-pelaku pejabat-pejabat pemerintah ini juga banyak yang masih kotor. Nah, jadi Bung Misil mau mengatakan ketika justru masuk di era Presiden Jokowi, kita terbukakan bahwa agenda itu berantakan. Pada satu sisi ada beberapa kan demokrasi yang terbuka. Pada sisi yang lain, ya kan. Nah, ini banyak pejabat-pejabat yang bahasanya dulu kawan-kawan ini bersetubuh
dengan pengusaha, yang orang menyebutnya sekarang oligarki. Itu yang kemudian memanfaatkan institusi negara, memanfaatkan undang-undang atas untuk kepentingan mereka. Gitu. Jadi bukan Presiden Jokowi. Ya, bahkan kalau kita baca beberapa, salah satunya adalah tentang dinasti politik Jokowi, tentu bukan Jokowi sebagai presiden, bukan dia, tapi dia dengan sekian banyak keluarga dan saudara-saudara kita sedikit banyak manfaatkan itu. Contohnya yang begini, umpamanya ketika dia pengen anaknya Gibran maju sebagai wali kota Solo. Wali kota Solo saat itu sudah diketok untuk Untung dan Teguh menjadi calon wali kota. Tapi kemudian karena pengen anaknya yang maju, ya kan, maka kemudian dilakukan hal-hal skenario. Yang pertama, ngelobi pimpinan partai untuk menganulir calon keputusan yang dibuat, yang sudah dibuat. Masuklah Gibran. Bagaimana Gibran ini agar mulus? Pertama, dibuatlah bonekanya, ya kan, Bejo yang koalisinya itu untuk menjadi calon wali kota dari independen. Kenapa? Karena kalau lawan kota kosong lebih susah sebenarnya, kan gitu. Jadi buatlah calon boneka Bejo, seorang tukang jahit yang ini direkayasa. KTP-nya mengumpulkan KTP direkayasa. Direkayasa ini ada pengepul KTP. Jadi yang ngumpulin KTP adalah bagian dari presiden, bagian dari anaknya presiden, agar Gibran ini bisa mulus. Sehingga waktu itu ya dapat 85%. Berarti pada peristiwa itu Pak Jokowi sudah mempertontonkan aksi-aksi yang vulgar tentang nepotisme itu ya. Ini kan baru bagaimana ketika Gibran menjadi calon ya. Belum lagi ketika Pak Jokowi menggelontorkan ada sekitar 2 triliun uang ke Kota Solo untuk pengembangan, untuk menjadikan Kota Solo menjadi mercusuar lah gitu kira-kira. Nah ini kan nggak dilakukan Pak Jokowi untuk kota-kota yang lain, untuk Cirebon, untuk Malang, untuk Kota Solok atau untuk kota-kota lain. Jadi karena memang anaknya dari situ, itu kan uang APBN, uang APBN, ya kan, untuk Solo membangun masjid, ya kan, membangun taman di Solo dan lain sebagainya, gitu. Nah ini kan nggak berimbang, jadi dia memanfaatkan fasilitas negara. APBN hanya untuk anaknya wali kota Solo. Coba kalau ini dibagi rata, di Malang dapat, di Tasikmalaya dapat, di sana dibangun-bangun. Pada waktu itu kenapa nggak ada orang sadar ya? Baru sekarang ributnya. Kenapa nggak mulai dulu kita ribut itu? Saya kira kan baru memang dibuka oleh orang-orang yang di internal Solo, oleh Sekda kemarin juga sudah buka. Jadi sebenarnya banyak informasi yang tertutup. Dan kalau sebenarnya ini mau dibuka oleh mereka yang tahu informasi ini lebih cepat, saya kira itu lebih baik. Kita belum dibuka loh soal IKN ini bagaimana. Belum banyak dibuka. Yang dibuka, yang terbuka di publik kan hanya ini konsensi 190 tahun. Tapi hal-hal kecil-kecil yang sebenarnya kita juga belum tahu. Oke. Kita berhenti dulu di situ Bang Meksina untuk masuk ke segmen berikutnya. Sobat Forum, kita kembali lagi bersama Bung Miksil. Menolak lupa. Bung Miksil, tadi Anda mengatakan kebukanya sekarang karena sudah mulai ada perselisihan di internal. Kemudian mulai buka-bukaan nih. Iya. Saya mau kembali lagi. Kenapa di kita ini nggak mulai ada semacam peringatan dini? Bahwa tanpa dibuka itu kita bisa tahu gitu. Kenapa? Kenapa nunggu dibuka gitu? Ada informasi yang ditutupin oleh mereka. Berarti pemerintah ini nggak berjalan transparan dong? Pemerintah ini satu sama lain itu kan juga saling melindungi ketika ada yang dilakukan kawan-kawannya melakukan kesewenang-wenangan, korupsi dan lain sebagainya. Publik tidak dikasih tahu untuk itu. Hanya kira-kira ketika sudah sangat terbuka seperti Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Cuman pemerintah juga sudah menutup mata. Yang penting itu diloloskan oleh DPR, kemudian kalau nggak setuju, ya laporkan saja ke Mahkamah Konstitusi. Saya mau coba membandingkan sistem yang tidak transparan di depan publik ini, apakah sama dengan zaman waktu Soeharto dulu berkuasa, di mana banyak orang nggak tahu juga penggunaan anggaran dan sebagainya. Bedanya adalah begini, kalau sistem yang sekarang lebih terbuka ya,
Kalau dulu zaman Soeharto, eh, media sosial belum ada, Oke. ya kan? Jadi semua terpaku pada apakah pemerintah sebenarnya mau membuka lewat lewat pernyataan-pernyataan atau rilis-rilis mereka. Nah, sekarang kan sistemnya sudah lebih canggih di antara mereka, ya kan? Nah, tapi sama-sama juga tidak mau terbuka. Jadi sebenarnya ketika ada konflik di atas, itu yang menguntungkan bagi rakyat adalah mereka satu sama lain saling membuka boroknya masing-masing. Gitu. Nah, tentu ini tidak bagus bagi sebuah proses demokrasi. Gitu. Tapi bagus buat rakyat dong, Bagus buat rakyat. supaya rakyat mendapatkan transparansi tadi ya. Lalu bagaimana dibandingkan di awal reformasi ketika Presiden Habibie, ketika Gus Dur menjadi presiden, ketika Mbak Mega, kalau kita bandingkan lebih transparan mana? Gini, kalau soal transparan, apa yang terjadi pada zaman Gus Dur, Habibie, Mbak Mega, SBY, Ibu Mega atau SBY atau ini, saya kira semuanya sudah transparan. Sekarang transparan lewat media ya, lewat media sosial kan. Cuman masalahnya adalah pemerintah apa yang dibuka itu tidak selalu benar. Gitu. Kadang-kadang juga pemerintah melakukan kebohongan publik. Jadi pemerintah tuh kadang-kadang kalau menyatakan A sama dengan min A. Apa yang dia ingin sampaikan tentang bahwa rakyat akan diberikan sesuatu, umpamanya bahwa Indonesia ini akan lebih bagus, ternyata nggak semuanya Indonesia seperti apa yang dikampanyekan oleh presiden-presiden dulu. Jadi pada masa Jokowi umpamanya ada sekian banyak agenda-agenda dari pemerintah Jokowi juga yang belum terselesaikan. Padahal itu sebenarnya mudah sekali ya menurut saya untuk diselesaikan. Misalnya? Contohnya adalah gini, kalau pada masa saat ini harusnya rakyat itu tidak hanya 6 tahun pendidikan gratis, tetapi tapi rakyat Indonesia dari yang miskin sampai besar itu bisa menggratiskan sekolah sampai kuliah. Ini kan suatu yang penting menurut saya ya, menurut kita semuanya itu penting. Karena hak dasar pendidikan itu harus terselesaikan. Tapi Presiden Jokowi tidak suka kira-kira, seperti juga ketika Presiden Jokowi menjanjikan umpamanya akan ada food estate, ya kan? Tapi ternyata juga food estate tidak sesuai seperti yang dikatakan orang bahwa itu masalah pertanian, itu juga bukan masalah sesuatu yang gampang, tapi ternyata disederhanakan oleh Presiden Jokowi, padahal sebenarnya itu bukan suatu hal yang sederhana. Jadi gagal di Kalimantan Barat, gagal di NTT, gagal di beberapa tempat food estate itu gagal. Tuh, kita kembali ke isu utamanya ya. Kalau dikatakan Anda bilang tadi misalnya ada beberapa hal di Pak Jokowi yang belum terselesaikan. Tapi kan itu masuk juga dalam kampanye Pak Prabowo bahwa dia ingin pendidikan gratis sampai kuliah. Iya. Jadi Anda setuju dengan Prabowo dong? Prabowo nggak pernah menjanjikan pendidikan gratis. Jadi pendidikan gratis ini ada masalah memberikan makan gratis. Ini bukan makan gratis, bukan memberikan susu gratis, tapi sekolah gratis sampai kuliah. Gitu. Prabowo nggak pernah, dia nggak punya agenda itu. Dia hanya makan gratis, menghabiskan 400 triliun. Ya, satu hari itu 1 triliun. Itu yang sudah dikampanyekan. Padahal anggaran ini ya kita banyak mengkritik lah kalau soal ini. Yang pertama dananya dari mana, kemudian kementeriannya apa, yang kemudian kalau dibandingkan ini dengan memberikan pendidikan gratis, baik sekolah swasta, negeri, itu yang belum terjadi. Sekarang kan baru negeri, swasta belum. Gitu loh. Sekolah swasta harus dikasih pendidikan gratis juga. Nah, kalau Anda boleh memilih, ada pemimpin yang terkait masa lampaunya dengan HAM atau pemimpin baru yang terlibat KKN tapi punya kebijakan yang populis buat rakyat, Anda bisa terima itu? Immanuel Kant mengatakan bahwa untuk mencari seorang pemimpin jangan lihat program dia masa depan, tapi lihatlah masa lalunya. Karena masa lalu itu mencerminkan masa depan dia seperti apa. Ya, jadi kita lihat
Pak Prabowo punya masa lalu. Sebaik program apa, apapun program dia, tetapi masa lalu dia belum terselesaikan gitu. Jadi nggak mungkin. Dia harus dia akan lebih capek untuk menutupi bobrok dia masa lalu. Nah, dia harus membersihkan dirinya dulu. Jadi kalau Ganjar atau Anies ini ke depan dia ingin memperbaiki bangsa, kalau Prabowo ingin mensucikan dirinya lebih dulu. Jadi nggak mungkin orang seperti Prabowo itu akan berpikir buat rakyatnya. Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat semua juga udah tahu bagaimana kemudian kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak agenda untuk pencucian diri dia. Jadi nggak mungkin loh. Ini bukan tendensius ya. Ini terjadi di banyak peristiwa. Dia akan lebih capek untuk pencucian dirinya bahwa dia tidak bersih dengan agenda. Yang terjadi nanti apa? Ketika dia sudah memimpin, maka kawan-kawan akan selalu bilang tentang pelanggaran HAM dan dia akan melakukan hal yang sama ketika dia maju dengan cara-cara yang kotor, maka dia akan melakukan hal-hal yang kotor juga. Berarti pengadaan HAM sesuai undang-undang tidak mungkin ada ya? Dia pada zaman Prabowo saya nggak mungkin karena itu dia adalah menggali liang kuburnya sendiri. Menggali liang kuburnya sendiri. Kalau ada pengadaan HAM. Iya. Karena dia pasti melanggar HAM. Saya kira pengakuan-pengakuan dia dari kemudian dia dipecat, ya kan, oleh Wiranto pada waktu itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bersih pada masa dinas ketentaraannya. Tapi Wiranto sekarang bergabung dengan Prabowo lagi. Saya kira masih dokumen-dokumen yang asli yang dikeluarkan oleh negara juga masih belum berubah. Soal pernyataan orang bisa saja berubah, tapi dokumen negara, risalah itu kan tidak berubah. Kalau yang menghukum Prabowo aja seperti Panglima pada waktu itu Wiranto bisa berubah, kenapa Anda nggak bisa berubah persepsi pada Prabowo? Saya kira masalah kemanusiaan ini masalah yang paling penting, ya kan? Nah, kemudian juga masalah Prabowo ini lebih pada pertama adalah soal kemanusiaan. Didirikannya republik ini sekian banyak bangsa itu adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, kalau orang lain bisa lupa, bisa kemudian ikut pada penculiknya. Kalau saya kira sekian banyak kawan-kawan juga masih konsisten pada jalan yang benar, jalan yang ingin bahwa semua pelanggar HAM harus ditangkap, harus diselesaikan secara hukum. Dan ini belum pernah loh ya. Satu pun belum pernah. Belum ada, hanya beberapa aja bawahan-bawahan itu yang Kan dipecat. tim-tim sudah katanya. Lalu Priok sudah, Tanjung Priok, pengadaan HAM-nya. Yang Prabowo, karena ini kan Oh, yang masalah Prabowo, Prabowo. oke. Berarti konsistensi aktivis reformasi 98 adalah menuntut ini sampai selesai. Menuntut ini sampai selesai. Nah, kalau ada teman-teman kita yang sudah bergabung dengan Prabowo, berarti mereka apa? Saya kira banyak orang bilang itu adalah pilihan politik. Saya kira itu bukan pilihan politik. Saya kira itu pengkhianatan. Pilihan politik itu banyak. Nggak harus ikut Prabowo. Kamu bisa untuk ikut di partai A, B, C, ya kan? Kamu tidak memilih itu juga bagian dari pilihan. Tetapi ikut pada orang yang punya kejahatan yang masa lalu yang nggak bisa termaafkan, itu yang saya kira pengkhianatan. Dosa terbesar manusia kepada Tuhan adalah ketika dia tidak ada Tuhan lain, ya kan? Dia menyembah yang lain. Dosa terbesar kepada suami adalah ketika ada selingkuhan. Dosa terbesar kepada kita sebagai aktivis adalah ketika kita ikut pada penculik. Yang lain bisa kita maafkan, tapi kalau ikat penculik itu nggak bisa kita maafkan. Dosa terbesar. Dosa terbesar. Kita masuk segmen berikutnya. Kita tunggu dulu, Bang Sil. Bung Sil, kita kembali lagi. Saya coba membandingkan tahapan-tahapan ini untuk kita melihat kenapa di momen 25 tahun bisa ada kekhawatiran untuk kembali lagi ke sebelum 98. Setelah Pak Harto katakanlah mengundurkan diri karena gerakan reformasi 98, masuk Pak Habibie. Pak Habibie kan membuka beberapa hal. Meskipun Pak Habibie juga masih mempertahankan beberapa hal lagi. Lalu dia nggak maju lagi karena ditolak pertanggungjawabannya. Ya. Itu kan sikap negarawan ya.
ketika ditolak pertanggungjawabannya, padahal dia masih bisa ngotot, dia nggak maju lagi. Lalu kita bandingkan dengan sikap Prabowo yang sudah kalah berapa kali, tetap maju lagi. Anda lihat nggak? Ya, Berarti negarawan yang mana? Pak Habibie atau Pak Prabowo? itu yang saya katakan tadi ya, bahwa tangan Prabowo masih berlumuran darah. Ada masa lalu yang dia juga tahu bahwa ini belum bersih dia. Sehingga misi dia menjadi presiden adalah untuk membersihkan diri, gitu loh. Jadi ini masih sangat jauh terhadap sifat kenergawanan kalau dibandingkan dengan Pak Habibie, gitu loh. Dia adalah masa lalu yang belum terselesaikan. Ketika ini sudah diselesaikan pun belum tentu tahapan dia pasti negarawan sebagai seorang negarawan. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan Habibie. Habibie nggak punya dosa masa lalu. Jadi apa yang diomongkan selama ini bahwa dia ingin membuat rakyat sejahtera, apa itu nggak mungkin ya? Janji-janji kampanye kan banyak. Dan itu selalu klise kita dengar. Mau sebagai anggota mereka yang legislatif, janji bupati, termasuk janji Presiden Prabowo ini. Suatu hal yang nggak mungkin lah. Kemudian yang kedua dia selalu gini, ketika diomongin tentang prestasi, dia selalu Pak Jokowi yang dibawa. Kenapa? Ya karena dia nggak punya prestasi. Dia nggak punya alat bukti bahwa dia pernah berhasil untuk membangun negeri. Gitu loh. Bukannya dia Menteri Pertahanan 5 tahun nih, nggak ada keberhasilan sama sekali. Saya otak-atik belum pernah itu. Yang ada adalah beli pesawat bekas yang dulu ditolak, padahal itu bahkan sekarang malah dibeli. Jadi apa yang kemudian dilakukan Prabowo, suatu hal janji-janji itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada, misalnya dia katanya coba adiknya itu dia menahan nggak ada korupsi di Kementerian Pertahanan misalnya. Itu tinggal nunggu orang yang mau buka soal tentang korupsi dia. Adalah kemudian kalau kita ngomong ada beli pesawat bekas dari mana, ya kan? Itu kan pasti suatu ada gratifikasi. Tinggal nanti aja kemudian kalau kemudian ini sudah terbuka pasti nanti ada yang buka kok. Itu pasti. Suatu yang biasa terjadi di antara pejabat dan itu sebenarnya suatu yang nggak boleh dilakukan lagi. Jadi sebagai ketua partai nggak ada prestasi dia membangun sebagai institusi demokrasi misalnya. Sebagai ketua partai, pertama begini. Kita bandingkan dengan SBY ya, Demokrat ya. Ketika dibuka ruang untuk kongres, calonnya SBY kalah tuh. Andi Malarangeng yang menang Anas. Di Gerindra nggak pernah tuh ada yang namanya kongres. Coba kalau dibuka ini secara demokratis gitu kan. Orang-orang kawan-kawan di partai-partai juga pasti akan gelisah gitu. Oh, jadi di Gerindra ini nggak pernah proses munas, kongres untuk memilih ketua umum partai itu ya? Aklamasi saja siapa yang pengen Prabowo ya Prabowo dan semuanya pasti tunggal begitu. Nah itu menunjukkan sifat dia. Kalau di internal sebenarnya itu urusan partai Gerindra ya. Cuman untuk membangun bangsa, berjanji kepada rakyat, menyelesaikan masalah-masalah masalah-masalah hak dasar rakyat itu yang belum pernah saya melihat prestasi dia. Nggak gini. Ketika partai politik kita anggap sebagai pilar demokrasi, harusnya kan misinya menegakkan demokrasi. Tapi kan harus dimulai dari internal ya. Ya. Betul. Betul. Jadi kalau ada partai yang dari internal tidak melakukan kongres, tidak melakukan pemilihan terbuka, tidak demokratis mengelola partainya, bagaimana dia jadi pilar demokrasi? Kongres itu kan satu mekanisme yang tidak dilaksanakan. Ya kan? Kan ada mekanisme partai yang lain. Seperti apa? Cap konverda dan lain sebagainya. Karena di atasnya saja nggak dilaksanakan, saya kira di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga nggak dilaksanakan dengan baik. Makanya saya tanya ke Anda, menurut Anda, kalau ada partai politik yang tidak demokratis mengelola partainya, apakah dia bisa jadi pilar demokrasi? Ya tentu saja dia bukan menjadi sebuah pilar demokrasi yang ideal, gitu loh. Kita kan ingin sebuah negara ini dibangun oleh pilar-pilar demokrasi yang ideal, baik itu partai, ya kan, baik itu teman-teman di pers, baik teman-teman mahasiswa, semua harus ikut sebagai sebuah pada mekanisme demokrasi yang baik. Sempurna sih enggak, cuman harus dilakukan dengan kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau kita lihat tadi, contoh-contoh tadi, memang sepertinya
menurut Anda Prabowo ini susah untuk menjadi tokoh demokratis ya, karena masalah lampau ya tadi ya. Ya semoga saja beginilah. Kalau Gerindra ini dibuat untuk Prabowo jadi presiden, ya kan? Ya semoga saja setelah Prabowo gagal nanti, saya nggak tahu ya 2029 dia masih pengen maju apa enggak ya. Kira-kira kayaknya masih selama umur Hayat masih di kandung badan, kayaknya masih pengen juga. Begitu ya. Gitu ya. Kan Hayatnya masih di kandung badan. Lalu kalau ada orang maju sampai 4 kali gitu apa? Menurut Anda apa? Ambisi karena panggilan atau apa? Ya saya kira cita-cita dia yang belum terselesaikan. Dia menjadi apa namanya? Dia bisa menjadi ketua partai Gerindra, ketua umum. Dia bisa menjadi mimpin sekian banyak perusahaan. Tapi ketika harus diuji oleh mekanismenya diserahkan kepada rakyat, 3 kali dia gagal, ya kan? Dan kemudian nanti dia akan maju lagi, ya karena ambisinya memang Gerindra dibuat untuk Prabowo jadi presiden. Bukan karena yang dikatakan Pak Prabowo itu karena ingin buat rakyat. Ya kan banyak yang kemudian dia bilang dia nggak punya apa-apa, padahal Pak Jokowi juga bilang ada tanahnya di Kalimantan Barat, ada yang di Aceh ratusan ribu hektar gitu kan. Please pemimpin di negara ini. Jadi nggak mungkin karena niat tulus ya? Nggak mungkin lah. Kalau sudah niat tulus sudah 2 kali atau bahkan 1 kali, sudahlah mungkin saya nggak cocok kasih yang lain. Kan begitu. Ibu Mega juga begitu. Sudahlah ada kader yang lain yang lebih bagus. Hatta Rajasa begitu. Pak Sandiaga Uno begitu. Yusuf Kala juga begitu. Ada sekian banyak contoh kita, contoh di negara ini yang bisa dijadikan contoh. Sekali maju, 2 kali maju gagal, ya sudah memang rakyat nggak percaya. Ini diuji 4 kali. Dan mungkin juga bisa 5 kali. Gitu. Berarti menurut Bu Mixir ini, kesadaran atau kemudian korelasi dengan keikhlasan itu menunjukkan ketulusan ya? Saya kira kemudian kalau sudah 4 kali rakyat kan menilai gitu loh. Yang menjadi apa namanya pantauan rakyat, tinjauan apa yang disorot rakyat sekarang soal Prabowo adalah dia merubah gaya dari kemarin, ya kan, untuk ambisinya demi jadi presiden. Tapi ternyata kemudian ini adalah kepura-puraan yang kemudian jadi blunder, gitu loh. Jadi rakyat bisa menilai, oh ini ternyata pura-pura hanya tetap pengen jadi presiden. Ngomongnya nggak haus jabatan, padahal sebenarnya kalau maju begini ya memang haus jabatan. Gitu. Mulai kebaca. Sebetulnya kalau ada ahli itu yang membaca apa psikologis itu katanya, coba kalau dia cerdas, dia setuju dengan peran HAM, justru masalah HAM-nya selesai dong. Itu harusnya diselesaikan dia sudah 10 tahun yang lalu, enak. Gitu loh. Kan banyak juga sekarang begini. Orang ketika kabur dari pencarian pemerintah, mereka akhirnya menyerah. Ketika menyerah masuk penjara bebas sudah aman dia, nggak punya beban lagi, nggak ada ketakutan untuk ditangkap. Itu contohnya ya. Iya, gitu loh. Meskipun itu kasusnya lain, korupsi gitu ya. Iya. Nah, kalau Prabowo sudah melakukan itu 10 tahun yang lalu, ya kan, ya mungkin sekarang masih di penjara, tapi habis itu dia kasus saya sudah terselesaikan. Anas Urbaningrum, umpama contohnya, sudah selesaikan masalah dia, atau mungkin suka miskin, ya kan, dia sudah menjalani proses hukumannya, sekarang mimpin ketua partai. Enak. Nah, siapa yang nggak ingin selesai ini? Prabowo kah atau justru lawannya Prabowo? Saya kira Prabowo dari awal juga ingin menunjukkan bahwa saya tidak tersangkut kasus HAM, gitu loh. Coba kalau kemudian pengadilan HAM ad hoc dibentuk, memang dia nggak mau mengakui. Dia memang nggak mau mengakui. Kalau nggak mau mengakui, kemudian menghindar, itu artinya dia biasanya sebagai pelaku. Tapi kan kawan kita namanya Budiman Sujatmiko mengatakan dia mengaku berdua gini. Tapi kemarin dibantah lagi ketika debat ya. Ya kan nggak cukup dengan pengakuan. Pengadilan HAM dong. Gitu. Itu yang harus dilaksanakan. Jadi enak kalau sudah ada proses pengadilan HAM-nya. Meskipun mungkin di pengadilan juga nggak terbukti. Ya nanti kemudian biar pengadilan yang memutuskan. Gitu loh. Disitulah dari dasar kita untuk menilai dia ya? Iya, betul. Ada nanti dipanggil Wiranto, dipanggil SBY, dipanggil Jenderal pada waktu itu pelaku dan lain sebagainya, gitu kan, dengan terdakwa Prabowo Subianto. Kemudian pengacara Prabowo kan harus mempertahankan bahwa Prabowo ini tidak pelanggar HAM. Ada proses, ada hak jawab di situ, ada mekanisme
pelanggaran tertentu hak, biar rakyat yang menilai. Oke. Sudah lewat ini. Sudah masuk tahapan menjelang Pilpres. Menurut Bung Misil, bagaimana dengan dua capres lain, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu? Siapa yang paling mungkin melaksanakan pengadilan HAM ini? Saya kira begini, Pak Ganjar sudah punya komitmen, ya kan? Biar ini biar negara tidak menggantung, biar ini tidak menjadi sandra, kita selesaikan. Nah, Ganjar punya komitmen untuk menyelesaikan ini. Sehingga nanti ketika sudah terselesaikan enak, Prabowo juga enak. Mengakhiri hidupnya juga enak, gitu loh. Kalau Mas Anies? Saya tidak mendengar dia punya komitmen terhadap pelanggaran HAM dalam arti membuat pengadilan HAM ad hoc ya. Menurut Anda berani nggak dia? Saya kira kalau dari apa yang dia laksanakan, dari dia mimpin Jakarta kok tidak cukup kuat komitmen dia terhadap persoalan HAM. Oke, jadi menurut Bung Misil, kandidat capres Ganjar Pranowo lebih siap. Dia punya komitmen. Pak Mahfud MD kan juga salah satunya yang pendekar hukum yang hitam putih aja melihat Republik ini. Loh, kenapa Pak Mahfud nggak sekarang aja menyelesaikan ini ketika masih Menko Polhukam? Kewenangan beda antara pimpinan, antara presiden dengan menteri kan berbeda. Jadi menteri ini mengajukan kepada presiden, ya kan? Presiden kemudian merembuk apakah kemudian ini bisa dilaksanakan apa enggak. Jadi urusannya sudah keluar surat perintahnya pada Pak Mahfud. Belum. Sudah. Untuk pelaksanaan harus tetap sebagai orang nomor 1, harus tetap presiden, seperti halnya IKN, seperti halnya sekian banyak kebijakan, menteri-menteri hanya memberikan masukan. Nanti tetap kewenangannya lebih pada presiden. Saya kira kalau dikasih kewenangan yang lebih Pak Mahfud sebagai wakil presiden yang katanya adalah duit tunggal yang beriringan dengan Pak Ganjar untuk masalah hukum, saya kira Pak Mahfud berani untuk menyelesaikan kasus HAM ini. Soal hasilnya ya nanti kalau sudah pengadilan HAM. Tapi apakah justru ini membuat Pak Prabowo takut sehingga dia maju terus supaya nggak diganggu? Kalau Pak Prabowo kan pengennya berkuasa dengan siapapun, dia akan merasa ketakutan. Ketakutan sebenarnya bukan dari lawan, tapi dari dirinya sendiri. Sehingga blunder-blunder yang dia buat adalah dari internalnya sendiri. Prabowo takut pada dirinya sendiri, kata Bung Misil. Kita masuk segmen berikutnya. Oke, kembali lagi Bung Misil. Di menolak lupa. Ketika Anda katakan tadi, ada ketakutan pribadi Pak Prabowo sehingga memakai momen politik 5 tahunan untuk maju supaya nggak diganggu. Menurut Anda, sampai kapan ini? Sampai ada presiden yang definitif yang berani menegakkan itu sehingga tidak lagi jadi perdebatan? Atau memang ini nggak pernah berakhir? Gini. Negara ini, masyarakat ini pada dasarnya adalah masyarakat yang bergerak maju. Apakah bergerak majunya ini standar atau bisa jauh lebih cepat ya, lebih progresif. Struktur masyarakat seperti itu, ya kan? Nah, dari pemerintah ke pemerintah sebenarnya sudah bergerak lebih maju. Cuman kemudian kita ngomongin masalah pertama prioritas. Kemudian ketika negara berhadapan dengan atau hidup dengan masyarakat dengan negara yang lain, ya kan? Negara yang lain sudah ngomongin yang jauh lebih maju, kita masih standar aja, maju sih maju, gitu kan? Nah, prioritas Jokowi itu mungkin soal pembangunan, soal infrastruktur, tapi komitmen soal pelanggaran HAM belum. Nah, semoga saja ketika yang menjadi pimpinan Republik ini Ganjar dan Mahfud yang dua-duanya punya komitmen untuk Mahfud lebih pada soal pendekatan hukum, ini akan bergerak maju untuk penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu. Nah itu nggak mungkin dilakukan oleh pasangan lain seperti Anies Muhaimin. Saya kira komitmen mereka yang belum ada ya, gitu. Jadi kenapa Pak Jokowi lebih pada infrastruktur? Karena basic dia seperti itu. Kenapa Soekarno dulu pengen membuat Indonesia ini punya ideologi yang kuat? Karena memang basisnya adalah ideologis, gitu. Jadi melihatnya adalah kita melihat siapa yang menjadi figur seperti apakah presiden kita. Nah, yang punya komitmen, yang punya latar belakang adalah Ganjar Mahfud. Kenapa?
Karena sudah teruji beberapa kali Pak Mahfud berani untuk berhadapan face to face, ya kan, dengan para pelaku kejahatan, Tapi gitu. kan presidennya Pak Ganjar Pranowo. Ya saya kira kan tinggal berbagi aja dua Ya. orang ini. Komitmennya mana, Pak Ganjar nanti, Pak Mahfud di mana. Saya kira di beberapa kampanye debat atau visi-visi mereka, visi misi mereka sudah tersampaikan bahwa ada pelanggaran HAM masa lalu yang kira-kira materinya juga Pak Mahfud jauh lebih menguasai daripada Pak Ganjar. Kenapa? Karena dia memang ahli guru besar hukum. Tapi nanti publik menilai bahwa kalau Ganjar Pranowo Mahfud MD terpilih dan menegakkan peraturan HAM, publik akan menilai ini balas dendam. Soal pelanggaran HAM, penuntasan kasus kejahatan, penangkapan korupsi itu kan bukan soal balas dendam. Ini soal membangun sebuah negara, soal visi, ya kan? Bukan balas dendam. Menangkap koruptor juga bukan balas dendam, tapi memang suatu yang harus dilaksanakan. Bukan prestasi juga, gitu loh. Bagaimana dengan tentara? Apakah TNI akan resisten? Atau hanya senior TNI yang resisten? TNI sudah jauh bergerak maju daripada masa lalu kok. TNI akan tidak akan resisten pada pengadilan HAM ini. Saya kira enggak. Karena nggak menjatuhkan institusi. TNI sudah bergerak maju. Jadi yang TNI yang kita bayangkan hari ini, jangan kita bayangkan TNI pada masa Orde Baru. Polisian yang kita bayangkan hari ini jangan bukan masa lalu juga, gitu loh. Jadi apapun kebijakan yang sudah disepakati oleh negara, yang dibuat oleh negara, TNI pasti akan mendukung. Dan itu sudah jadi komitmen bersama. TNI netral, gitu loh, dalam proses pemilihan seperti itu. Anda percaya TNI akan netral? Buktinya netral, TNI nggak melakukan apapun ini. Polri? Polri netral, yang nggak netral kan oknum-oknum di bawah aja. Polisi juga, cuman nggak polisian secara institusi. Oke. Ada lah polisi, entah Polres, entah camat, mungkin ada. Tapi bukan Kapolri ya? Kapolri kan Kapolrinya Jokowi. Saya kira Jokowi juga netral pada beberapa hal. Berarti Anda masih percaya pada Presiden Jokowi komitmennya ya? Untuk penegakan demokrasi ini. Penegakan demokrasi pada beberapa hal percaya. Tapi pada beberapa hal kan nggak gini, kita nggak milih pemimpin yang sempurna. Gitu. Jadi pada proses demokrasi juga kita nggak bisa percaya 100%. Coba uraikan, yang Anda percaya mana, yang nggak percaya mana? Nah, begini. Ketika Jokowi memaksa anaknya untuk maju, ya kan, menjadi salah satu kandidat yang kita juga kadang-kadang tidak pernah menemukan ini di belahan dunia manapun, ya kan. Ya tentu sebagai orang tua, ya kepada anaknya pasti dibantu, pasti didukung. Ya soal netral nggak netral, orang mendukung kan kadang-kadang tetap netral dengan calon yang lain. Tapi kadang-kadang juga ya sembunyi-sembunyi untuk tetap bisa dikatakan netral. Di poin itu termasuk apa? Termasuk yang demokratis apa tidak? Saya kira ada institusi demokrasi seperti KPU, seperti Mahkamah Konstitusi yang dipaksa oleh institusi negara. Yang kita khawatirkan adalah negara sudah jadi tim sukses. Nah, berarti Pak Jokowi nggak demokratis dong? Gini, saya pengen cerita sebagai tim sukses ya. Tim sukses tugasnya adalah mencari pasangan. Tim sukses. Tim sukses tugasnya yang cari uang. Tim sukses tugasnya yang kampanye kemana-mana. Tim sukses tugasnya juga salah satunya adalah menggerakkan kawan-kawannya agar yang didukung menjadi sukses. Mungkin pada proses pilpres ini negara bisa jadi tim sukses. Tapi pada beberapa hal yang lain, ya Pak Jokowi nggak jelek-jelek amat lah. Berarti Anda masih yakin? Pada beberapa hal yakin, nggak semuanya kita harus yakin. Kalau dibuat persentase? Dalam 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun terakhir ini sudah 80% agak ada keserakahan dirinya untuk tetap melanggengkan kekuasaannya. Dan itu pasti menabrak institusi-institusi negara, dan itu pasti menabrak institusi-institusi produk-produk hukum yang dibuat oleh negara. Jadi 20% Anda percaya Jokowi, 80% Anda nggak percaya? Ada baiknya juga dia. Nah. Oke. Nah, sekarang bagaimana Anda melihat kalau Anda nggak percaya Pak Jokowi 80%, Anda percaya 20%, itu bisa ditransferkan kepada kemenangan Prabowo ya, di survei-survei itu. Gini, orang-orang melihatnya survei yang paling bagus survei Kompas. Survei Kompas terakhir, Pak Prabowo
39. Ganjar 15. Ya. Anies 16. Kita bandingkan dengan 3 survei Kompas. Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jawa Barat, Pilkada Jawa Tengah. Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan persis sama 2 bulan sebelumnya, pada bulan Desember 2016, untuk pilkada pada bulan Februari, tepatnya 15 Februari 2017. Waktu itu 2016, bulan Desember, AHY 37%. Begitu masuk realkon KPU, 19%. Ahok pada 2 bulan sebelum pilkada itu 33%. Ya, 2 bulan. Kemudian ketika pilkada 15 Februari jadi 42%. Anies waktu itu 19% menjadi 39%. Ini soal survei, ya kan? Yang kata orang paling layak dipercaya Kompas. Ya mungkin metodologinya benar, ya kan? Tetapi ya pertanyaannya pada waktu itu adalah pada ketika survei dilaksanakan hari ini siapa yang akan dukung itu hasilnya. Jawa Barat, RK 1 bulan sebelum pilkada itu 39%. Ketika pilkada 32%. Itu satu bulan ya. Gitu. Kemudian Dedi itu waktu itu 39% di bawah RK. Ketika pilkada jadinya 25%. Turun 14%. Pasangan Sudrajat Ahmad Sayhu sebelumnya 19%, naik menjadi 20%, 29%, mohon maaf. Kemudian yang keempat itu waktu itu Hasanuddin Anton Carlian. Itu waktu itu 4%, jadi 11%. Jadi dari 2 kasus ini tidak ada yang di dalam margin error. Semuanya di atas. Kemudian pilkada di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo pada waktu itu dengan survei yang sama, itu 76% loh. Sebelum pilkada, ketika pilkada 56% turun 20%. Lawannya adalah Sudirman Said, Ida Fauziah. Waktu itu surveinya 15%, ketika pilkada berlangsung 1 bulan setelahnya itu jadi 45%. Apa yang Anda mau katakan ini? Bahwa survei mau bohong atau tidak, mau pesanan atau tidak, Kompas yang kita percaya bahwa pada hari itu dilaksanakan sampai nanti ketika hari itu jauh di luar margin error. Gitu. Jadi dinamika publik itu tidak mampu ditangkap oleh survei, sekredibel apapun. Yang kedua, pemerintah juga yang katanya orang juga memesan kalau itu pesanan juga banyak meleset karena masyarakat tidak bisa menolak terhadap apa yang menjadi keinginan dia, preferensi dia untuk memilih. Saya belum tahu gimana kalimat kedua ini. Gini, jadi pemerintah bisa maksa nih satu putaran. Tetapi konteks masyarakat ternyata nggak mau tuh 1 putaran. Artinya gini, suara Prabowo yang oleh Kompas 30%, ini adalah suara maksimal. Dari 3 survei itu, paling rendah itu plus minusnya itu 7% loh. 7-8%. Artinya Prabowo bisa jadi cuma 30% nanti. Kalau 30% bisa jadi dia nggak lolos putaran kedua. Oh gitu ya? Kalaupun lolos putaran pertama, kalau udah pasti kalah karena ada referensi 3 pilkada, ada pilihan yang kemudian incumbent selalu kalah. Pertama, ketika Mega Hasim tahun 2004. Yang kedua, ketika Jokowi menang lawan Foke, itu 2 putaran dan itu incumbent-nya Foke kalah. Ketiga, ketika Ahok Jarot lawan Anies, itu incumbent-nya Ahok Jarot dan itu kalah. Begitu masuk putaran kedua, incumbent akan kalah. Dan itu bahaya bagi Prabowo. Dan Prabowo tahu itu, makanya dia memanfaatkan semua apa yang dia miliki, ya kan? Sumber daya, uang, temennya, semuanya ditarungkan untuk memaksa bahwa ini harus 1 putaran. Karena kalau 2 putaran, udah pasti lewat dia. udah pasti lewat. Udah pasti lewat. Referensi 3, Pak. Incumbent. Gitu. Kita tunggu pemilu berikutnya, prediksi Bung Miksir ini. Luar biasa. Sobat Forum, kita kembali lagi bersama Bung Miksir mendiskusikan tentang menolak lupa ini. Kali ini saya coba tarik lagi ke belakang Bung Miksir. Kalau Prabowo sampai menang
Meskipun Anda tadi katakan Hmm. Prabowo nggak mungkin menang, Anda yakin nggak bahwa ini bisa kembali ke masa lampau? Yang membuat gini, ke masa melampau itu kan Orde Baru. Iya, Oke, betul. yang membuat Orde Baru seperti itu kenapa? Yang pertama karena ada sejarah yang tidak terselesaikan ketika dia menjatuhkan Soekarno. Yang kedua, ada kerakusan nafsu untuk terus berkuasa, ya kan? Yang ketiga adalah institusi-institusi demokrasi sudah dalam tanda kutip diselesaikan oleh dia. Oke, kita melihat Prabowo pada masa saat KKN banyak ini. terjadi. Iya. Yang pertama, Prabowo akan mempertahankan dirinya untuk tetap berkuasa. Kenapa? Ada masa lalu dia, ada kemenangan dia yang ketika apa namanya dia naik ini tidak melalui jalan proses demokrasi yang normal. Yang kedua ada nafsu berkuasa dia yang terus-menerus. Seperti apa? Dia sudah 3 kali menjabat, sudah 3 kali dia melakukan kompetisi dan kalah, dan keempat kali ini dia ingin berkompetisi lagi, artinya nafsu berkuasanya cukup dominan. Bukan karena keikhlasannya lebih besar. Nggak ada itu Nggak ya? keikhlasan untuk Prabowo. Yang ketiga adalah dia sudah menyelesaikan dalam tanda kutip institusi-institusi demokrasi, gitu loh. Artinya dengan cara Jokowi mengusung anaknya, oh ternyata gampang untuk anaknya bisa jadi wapres, tentunya bagi Prabowo juga akan melakukan Nah, hal yang di sama. poin itu yang salah Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Yang minta Gibran jadi wapres atau Pak Jokowi yang ngasih Gini, Gibran? dua-duanya punya keinginan yang sama. Prabowo tetap pengen menang. Tumpul tutup. Iya, tumbuh ketemu. Yang kedua, Prabowo Jokowi juga punya kepentingan agar keluarga dan dinasti dia tetap harus ada di pusat pemerintahan. Gitu. Artinya ambisi Pak Prabowo ketemu ambisi Pak Jokowi. Iya. Menjadi ambisi bersama. Betul. Oke. Nah, kalau dua ambisi bertemu lalu mereka menang, terjadi nggak era Orde Baru lagi? Yang tidak demokratis, Ya yang itu penuh sudah KKN. pasti, dan itu hawa-hawanya kan sudah ada sebenarnya, bagaimana memainkan institusi-institusi pemerintah untuk menjadi tim sukses. Yang kemudian kita sadar atau tidak sadar itu bagian dari proses untuk memenangkan itu, yang dibungkus juga oleh produk hukum bahwa nggak ada namanya abuse of power, gitu kan? Tetapi nyata terjadi di masyarakat. Contohnya umpamanya ketika baliho PSI dan Kaisang bertebaran di mana-mana. Yang dilakukan pertama adalah baliho PSI dan Kaisang nggak ada nomor 15-nya. Kan gitu kira-kira. PSI kan nomor 15, nggak dipasang lah 15. Sehingga judul ini bukan bagian dari kampanye. Kan begitu, dibuat mengelabui institusi negara, mengelabui produk hukum negara. Kenapa kalau dibuat ada nomor 15-nya, maka ini kan nggak boleh. Bawaslu harus negur dong. Nah, Bawaslu nggak bisa negur. Kenapa? Karena nggak ada nomor 15 dan ini bukan bagian dari kampanye. Itu satu. Yang kedua adalah pada saat yang sama PSI mendirikan atau membuat sekian banyak baliho dari ujung kanan sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke sampai ke daerah-daerah. Dan itu pasti ya cara-cara yang bukan cara-cara yang kotor, ada bantuan dari institusi lain ya. PSI. Nanti kan kita nggak bisa percaya bahwa institusi seperti Polri hanya karena oknum dong. Tapi karena institusional instruksinya. Ya tentu orang kan nggak bisa membuktikan itu. Kalau kita bilang bahwa itu pasti institusional, orang nggak bisa membuktikan. Sampai kapan kemudian Jenderal Listio Sigit kemudian memerintahkan? Pada saat kapan? Kan nggak bisa dibuktikan. Tapi apakah itu proses ada? Ya saya kira pasti ada. Ya kan? Kan kalau orang membuat itu cuma 4 hari waktunya. Pusat, ya kan? Yang di RI, kemudian perintah kepada yang di provinsi, perintah kepada yang di kabupaten, perintah kepada camat, yang di kecamatan, beres itu. Dalam waktu 3 hari, kalau orang bilang 1 bulan, saya bukan 1 bulan, 4 hari selesai itu. Bahayanya apa kalau kita kembali ke Orde Baru? Bahayanya adalah mereka akan memantau setiap pergerakan rakyat.
bahayanya kan ketika proses ini juga sudah selesai, setiap pergerakan rakyat dipantau oleh institusi negara, sehingga mereka tidak bisa bebas lagi. Saya semalam itu dengar ternyata juga dulu Harmoko itu melarang lagu yang nuansanya cengeng pada tahun 85-an. Iya, Iya kan? betul. Peter Lah Sonata. artinya kan sampai segitu juga kuatnya institusi negara kan. Ya, Itu dilakukan oleh negara ketika sudah menguji beberapa kali ternyata rakyat diam saja. cuma dulu Ditindas aja. gosipnya Harmoko ditolak cintanya sama Peter Sonata. Makanya dia nggak suka lagu Nggak cengeng. suka lagu cengeng. Karena Betharia lagunya cengeng gitu kan. Iya. Ya kalau sekarang masa begitu juga. Ada sekian banyak yang dimainkan nanti, entah lagu yang seperti apa atau model seperti apa, Begitu ya. iya kan? Nggak cuma lagu, nanti mungkin teman-teman bikin meme-meme nggak boleh. Ya, ya. Negara punya institusi yang kuat, semua peranata sistem demokrasi, sistem apa lembaga demokrasi sudah ditaklukkan. Bung Miksil, kalau zaman kita dulu, kita lahir, kan sejak kecil kita sudah tahu ada batasan. Ya kan? Orang tua kita pasti ngomong itu. Karena kita lahir di era yang tidak demokratis. Iya, Ya kan? Menghadapi era yang nggak demokratis. Lalu kita berjuang. iya, Nah, itu pun masih berbahaya bagi kita. Ya kan? Nah, sekarang bayangin anak sekarang, Y dan Z, yang tidak pernah mengalami era tidak demokratis. mm-mm, Dia taunya lahir dalam kebebasan. mm-mm. Lalu negara ini kembali lagi ke tidak demokratis. Bagaimana nasib mereka ini? Iya, itu yang teman-teman di Gerak 98 bilang bahwa kita menyongsong Indonesia emas ya. Tahun 2045 di mana teman-teman yang sekarang umurnya 20 nanti mereka umur ketika pada masa sangat produktif bagi sebuah negara ya. Sangat bagus usia emas bagi sebuah negara. Nah, yang saya khawatirkan adalah kawan-kawan nanti teman-teman Gen Z dan milenial ini tidak apa namanya hanya kerja saja, tidak mengerti untuk bahwa proses demokrasi kebebasan itu jauh lebih penting daripada dia, ya kan, daripada sebuah karya. Karya dia kan macam-macam nanti ya, dan itu tentu mengkhawatirkan kalau mereka ada lahir pada zaman sekarang, hidup pada zaman sekarang, umur 20, 25, kemudian nanti ketika apa namanya rejim kita balik lagi kepada Orde Baru, ya mereka baru tahu ternyata begini loh pada rejim Orde Baru itu. Rejim Orde Baru ketika zaman Soekarno itu pon saja itu berubah-ubah. Madiun, Solo, Makassar, Surabaya. Ya kan? Pada zaman Soeharto, rejim Orde Baru ini semuanya ada di Jakarta pon itu. Sekalipun nggak pernah keluar dari Jakarta. Untuk memindahkan pon itu dari Jakarta ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Palembang, ke Pekanbaru, ke Jayapura itu harus meruntuhkan presiden dulu. Saya khawatir nanti ketika Prabowo berkuasa, PON dikembalikan lagi ke Jakarta. Atau IKN sudah pindah, PON hanya diselenggarakan di Balikpapan atau Samarinda di situ aja terus. Gitu loh. Yang di Madura nggak pernah merasakan PON, yang di mana nanti yang di Bengkulu, di Padang. Gitu loh. Orang nggak sadar bahwa PON pindah-pindah ini karena Soeharto jatuh. Sobat Forum yang dimaksud Bung Miksil ini, PON itu pekan olahraga nasional. Pekan olahraga nasional. Yang waktu itu sempat hanya ada di Jakarta. Di Jakarta terus. Setiap 4 tahun sekali. Nah, kemudian supaya ada pemerataan dan semua merasa bagian dari Indonesia, maka PON ini diadakan bergantian. Iya. Begitu ya. Ini salah satu contoh ya. Orang nggak sadar bahwa PON pindah-pindah terakhir di mana di Jayapura, ya kan, pernah di Palembang itu karena semangat demokratis tadi. Bukan semangat demokratis, karena rejim Orde Baru itu tumbang. Oke. Jadi PON Pekan Olahraga Nasional pun berpindah-pindah ini tidak hanya sekedar masalah persatuan dan kesatuan. Iya. Tapi juga wajah baru daripada pemerintahan yang tidak lagi sentralistik. Betul. Di Jakarta. Betul. Menjadi Indonesia sentris. Tapi kan Pak Jokowi ngomong Indonesia sentris. Prabowo bilang saya penggantinya Pak Jokowi. Berarti Pak Prabowo kan Indonesia sentris juga dong. Ya mungkin nanti dia akan menyelenggarkan ini di IKN terus. Di Balikpapan atau Samarinda atau di Kalimantan terus. Oh iya, memang nggak di Jakarta kan lagi ya. saja. Iya, di IKN ya. Iya. Oke. Kan kasihan kawan-kawan kita yang di mana itu di Kalimantan Barat, di Pontianak atau di Bali. Kan pengen juga. Iya.
Oke, pemirsa, kita masuk segmen berikutnya ya setelah ini. Sobat Forum, kita tetap bersama dengan Bung Miksil. Bung Miksil, tadi saya coba menarik Anda untuk membandingkan ketika era ini kalau sampai kembali. Iya. Sebetulnya dari pengalaman Anda sebagai aktivis mahasiswa, bahkan sampai 98 itu, apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda ingat sampai sekarang? Saya 95 itu kuliah di IAIN Malang. Uyan Malang, oke. Ada pertemuan menuju pemilu, kita pertemuan di IAIN, namanya dulu Stein di Ponorogo. Mimbar Demokrasi namanya, aktivis-aktivis mahasiswa dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, dari Bandung, itu hadir di Kumpul situ, semua. ya kan. Nah, itu kan zaman belum ada internet. Ya. Iya kan, tahun segitu belum ada internet. Kok tahu ya ketika saya turun dari bis untuk menuju ke tempat itu dibuntutin. Padahal saya merasa saya sudah aman loh. Kok tahu ya? Gitu. Ngeri itu ya. Ngeri itu. Kita dibuntutin terus. Waktu itu saya sendiri untuk datang ke situ karena semuanya pasti polanya akan sama. Tidak ngumpul di satu tempat. Bayangin sekarang ada GPS ya. Iya. Dan ternyata kita dibuntutin sampai ke lokasi. Saya baru tahu kalau saya dibuntutin oleh Intel. Gitu. Itu forum kecil yang diselenggarakan oleh kawan-kawan mahasiswa, ya kan? Ternyata sedemikian represifnya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya masih kuliah di Malang juga pada waktu itu, ketika Harmoko ngomong salah ngomong walad dolit, oh iya, ya kan? Ya. Itu kan teman-teman melakukan mimbar bebas, ya, melakukan aksi. Ya, kita aksinya pada waktu itu di dekat Stadion Gajayana Malang dengan teman-teman aliansi di Malang pada waktu itu. Ternyata sebelum aksi kita direpresif, ya kan, kita diintimidasi untuk dia melakukan aksi, tetap kita melakukan aksi, dan setelah kita aksi, kos-kosan kita digeledah. Gitu loh. Jadi aksi yang hari ini dilaksanakan, ya kan, dengan aksi yang dulu jauh memang ya, represifnya apa tuh berbeda. Teman-teman ketika bagian yang membuat humas, itu kan pasti ada, kita sebut tim materi, ya kan, itu harus kita umpetin untuk tidak diketahui karena ini yang nanti kita sampaikan ke pers. Nah sekarang teman-teman itu justru ketika mau aksi itu ada namanya, ada nama, ada nomor HP-nya. Itu bedanya pada zaman itu. Dulu padahal belum ada teknologi face recognition ya. Belum ada. Tapi dia langsung tahu kosnya di mana ya. Tahu kosnya di mana. Bayangin sekarang ya. Jadi kira-kira ada 1, 2, 3 Intel lah yang ikut bersama rombongan mahasiswa untuk demo, yang mereka juga kita nggak tahu dengan tampangnya itu ya. Ternyata mereka Intel gitu. Oke, selain intelijen yang merepresif tadi, memonitoring, apalagi yang paling terasa lah di era Orde Baru itu? Yang paling terasa di era Orde Baru sebenarnya media ya. Media massa. Sehingga kita waktu itu ketika media ini nggak seberani sekarang ya, apalagi sekarang media sangat bebas. Oh, sensor ya? Sensor ya kan, sehingga teman-teman itu membuat media alternatif. Pers mahasiswa. Kita bikin dulu namanya Gajayana gitu kan. Kalau di Jogja ada Balairung, ada Arena, di Jakarta ada semua. Nah, sehingga teman-teman harus membuat riset. Di satu sisi itu adalah represif, di satu sisi itu menimbulkan daya pikir kita untuk lebih kreatif, gitu kan. Kemudian kita bikin di bawah bendera goceng, ya kan, kumpulan-kumpulan. Kemudian waktu itu ada juga yang Pak William, siapa itu yang membuat buku kan, kemudian nggak boleh terbit, gitu kan. Sekarang ada kebebasan itu pers. Itu. Kemudian ketika teman-teman juga mau bikin pelatihan mahasiswa ya, latihan kepemimpinan atau kaderisasi mahasiswa, ya memang harus berada di atas gunung, gitu, sehingga nggak tahu aparat itu kita sedang apa dan kita melakukan apa. Itu sangat sering teman-teman laksanakan. Kalau di Jakarta dulu kita sering di Bogor, di Warung Lowa, kemudian di Puncak, gitu. Karena kalau ketahuan itu ya bahaya, gitu. Nah, lalu sekarang
eranya beda sekali ya. Ada kebebasan, quote Ada unquote lah ya. kebebasan. Nah, coba bayangin kalau generasi yang sekarang ini mengalami masa yang Bung Michel katakan tadi. Nggak siap pasti mereka ya. Ya tentu ada jalan keluar ya. Ada beberapa kawan-kawan yang siap kan. Nggak semuanya ketika Indonesia direpresif, nggak semuanya itu angkat senjata. Ada yang sedikit sekali yang angkat senjata, ada yang sekian banyak jadi pengungsi. Ketika sama juga dengan ketika Palestina diajar Israel, yang angkat senjata sedikit, yang ngungsi meskipun itu tetap banyak. Ketika nanti ada represif ini ya teman-teman saya kira lebih bisa survive, ada sedikit yang melakukan perlawanan, ada sekian banyak orang yang menjadi mahasiswa baik-baik saja, pulang, berangkat ke kampus, pulang lagi ke kosan, belajar, berangkat ke kampus lagi besoknya seperti itu. Nah, sejarah memang selalu menciptakan seperti itu. Di Indonesia dulu ketika merdeka juga nggak semuanya angkat senjata. Toh. Dari hal-hal itu, apa yang paling Anda ingat dari perjuangan Anda tadi? Yang paling kita ingat ya waktu setelah pasca 27 Juli ya, 97. 27 Juli 96, 97, 98. 97 itu kan puncak-puncaknya represif ya. Ketika semuanya tiarap pasca 27 Juli. 1 tahun setelah 27 Juli, jadi 27 Juli 97. Saya bersama kawan-kawan itu mau merayakan 1 tahun ya kan, peringatan 1 tahun di mana di Diponegoro. Baru sampai kemudian di depan Karolus, 8 orang kita udah ketangkep. Gitu. Nggak pakai baju biasa begini. Ya saya pikir kok tahu juga mereka kalau kita ini mau ke acara itu. Tapi cuma ditangkap doang. Ditangkap dibawa, kita dibawa kemana? Ke Polres Jakarta Pusat, ya kan? Habis itu diinterogasi untuk nggak dikasih pulang 1 malam. Setelah itu acara besoknya baru kita dikasih pulang. Tapi dikasih makan dong, nggak dikasih bogem. Ya kasih makan lah, karena kita kan nggak seperti bukan seperti yang lain ya, masih baik-baik saja, hanya pengen peringatan. Oke. Berarti nggak pernah mengalami kekerasan atau hal yang membuat traumatis. Buat teman-teman memang waktu itu kan juga masih kita memang sangat muda, beda dengan teman-teman senior yang sudah mengorganisir, menggerakkan buruh, menggerakkan petani. Waktu itu kita mengorganisir hanya di mana sekitaran Bogor, itu yang tidak seberapa. Jadi banyak teman-teman yang mengalami traumatis, banyak yang diculik, banyak juga yang nggak kembali. Tapi sekian banyak aktivis juga yang saya kenal juga masih pada waktu itu masih sangat muda dan sekarang masih bareng-bareng. Gitu. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman yang seperti kawan-kawan PRD yang sangat progresif pada waktu itu, ya kan, sekian banyak kawan diculik, ada yang nggak kembali, kok ya kemudian masih ada saja pimpinan PRD seperti Budiman Sujatmiko yang nyebrang ke sana. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Kalau menurut Anda kenapa? Karena mengkhianati itu kan ada sebabnya. Urusannya kan janji posisi, pastilah janji uang atau apa? Pasti ada. Nggak mungkin kemudian sekelas Budiman Sujatmiko nggak punya reason kenapa harus ke Prabowo. Itu banyak yang dipertaruhkan sama dia. Paling tidak itu hak moralnya sudah nggak ada lagi ketika ngomongin penculikan, HAM, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kan dia udah nggak punya ruang lagi untuk itu. Bisa aja kan niat tulus kan dia. Niat tulus untuk menjaga Republik juga. Petrus Sekjen dia mengatakan bahwa dia terlalu nafsu berkuasanya sudah sangat sudah sangat memuncak hingga nggak bisa lagi dilarang. Gitu. Nafsu kekuasaannya. Cuma pertanyaan kenapa nafsu kekuasaan memuncak disalurkan ke Prabowo gitu ya? Padahal masih ada ruangan yang lain yang bisa disalurkan. Kenapa nafsu memuncak nggak disalurkan pada Anies Baswedan misalnya dan Muhaimin Iskandar misalnya? Ataukah dia anggap Prabowo akan menang? Bukan dianggap Prabowo akan menang, sudah dijanjikan. Prabowo kan banyak membuat janji kepada sekian banyak kawan-kawan ya, sekian banyak senior-senior gitu. Kalau yang lain kan nggak bisa membuat janji ya. Gitu. Karena yang lain bukan pemilik partai. Gitu. Dia kan merasa pemilik partai. Ya kan? Jadi dia bisa menjanjikan sesuatu. Nah,
Pesan apa yang Anda sampaikan pada teman-teman kita yang dulunya sama-sama kita berjuang di era reformasi? Ya, tentu pilihan politik kan boleh berbeda-beda, itu haknya. Tapi kan juga ada tetap saja di kita itu ada rambu ya. Ada rambu-rambu ya. Karet itu bisa ditarik, bisa kita kompromi. Cuman sampai pada titik mana karet itu kan pasti akan putus. Jangan sampai karet ini putus. Gitu loh. Masuk partai boleh, tapi mendukung personal jangan. Masuk Gerindra boleh, tapi mendukung Prabowo ini bagian lawan kita yang dulu, yang dia punya masa lalu dengan kita. Bukan soal Gerindranya. Kalau Gerindra umpamanya sudah dipimpin yang lain, ya kan, Muzani umpamanya ketua umum Muzani capres, ya welcome terserah gitu. Itu. Jadi jangan sampai lah batasan kita itu dilanggar oleh kawan-kawan. Dan itu nggak banyak lagi kok, tinggal nunggu 5 tahun, 10 tahun waktu teman-teman untuk mengisi republik ini. Di mana aktor-aktor lama sudah hilang semua. Iya, udah pasti keniscayaan sejarah itu. Kalau kita nggak bisa lawan, alam yang melawannya. Ya, betul. Pesan apa lagi yang Anda sampaikan pada generasi milenial dan Z itu? Untuk selalu membuka referensi masa lalu ya, pada masa Orde Baru, bagaimana otoritarian itu tumbuh sedemikian rupa dari pusat sampai daerah, dari seluruh institusi negara, ya kan? Jadi buka buku, buka Google untuk tahu oh masa lalu pada masa Orde Baru itu seperti apa. Untuk apa? Ya Indonesia ini harus bergerak maju, jadi harus tahu sejarah Supaya nggak balik lagi. supaya nggak balik lagi. Oke. Gitu. Jadi apa yang kita nikmati hari ini bukan semata-mata karena memang sistemnya seperti ini, tapi karena buah dari reformasi 98. Pesan Bung Miksil buat generasi ke depan, jadikan kita sebagai generasi Indonesia yang tidak seperti masuk pom bensin, mulai dari titik nol lagi, ya kan? Tapi seperti kita menuju ke sasaran di mana cita-cita proklamasi akan kita capai, menuju masyarakat adil dan makmur, untuk meninggalkan semua pelanggaran HAM, meninggalkan upaya-upaya kejahatan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu, Bung Misir? Yep. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan Indonesia makin unggul ke depannya. Amin. Ya, terima kasih.